Menurut Katzum 2001, parasetamol merupakan zat aktif pada obat yang banyak digunakan dan dimanfaatkan sebagai analgesik dan antipiretik. Parasetamol dimetabolisir oleh hati dan dikeluarkan melalui ginjal. Senyawa ini dikenal dengan nama latin acetaminophen, merupakan senyawa metabolit aktif fenacetin, namun tidak memiliki sifat karsinogenik seperti hanya fenacetin. Senyawa ini, bila dikombinasikan dengan obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID, atau obat pereda nyeri opioid dapat digunakan untuk mengobati nyeri yang lebih parah. Hal ini disebabkan paracetamol bekerja pada tempat yang tidak terdapat peroksid, sedangkan pada tempat inflamasi terdapat leukosit yang melepaskan peroksid sehingga efek antiinflamasinya tidak bermakna. Menurut Parfit 1999, paracetamol secara cepat diabsorpsi dari traktus gastrointestinal dengan konsentrasi puncak di plasma terjadi 10-60 menit setelah pemberian per oral. Paracetamol didistribusikan hampir ke semua jaringan tubuh. Pada pemberian dosis terapeutik, paracetamol yang terikat di protein plasma dapat dikatakan tidak ada, tetapi ikatan di protein plasma akan meningkat sejalan dengan meningkatnya konsentrasi paracetamol yang diberikan. Waktu paruh eliminasi paracetamol bervariasi dari 1-3 jam. Prosedur kerja pada praktikum kali ini terdiri dari 4 tahapan kerja. Yang pertama adalah pelaksanaan percobaan, di mana sebelum praktikum 2 orang sukarelawan meminum 5 tablet paracetamol dengan 250 cc air, kemudian diambil sampel salipas setiap 15 menit selama 1 jam, diuji secara kualitatif. Kemudian dikosongkan kandung kemih, diambil sampel urin setiap 30 menit selama 3 jam, diuji secara kualitatif, dicatat hasil pengamatan di tabel pengamatan. Kemudian untuk prosedur kerja yang kedua yaitu uji konjugat glukuronida, di mana 0,5 ml urin atau salipa ditambahkan 2 mg naftoresorcinol ditambah HCl pekat 1 ml, dipanaskan 3 menit, ditunggu hingga dingin, kemudian ditambahkan 3 etil asetat, kocok hingga homogen, kemudian dihasilkan warna ungu pada lapisan organik jika hasil positif. Yang ketiga yaitu uji barium klorida untuk konjugat sulfat. Yang pertama adalah atur pH urin atau salipa 0,5 ml, rentang pH-nya 4-6, ditambahkan beberapa tetes barium klorida 2%, dimasukkan dalam tabung reaksi yang berisi 0,5 HCl pekat, didihkan dalam lemari asam selama 3 menit, dihasilkan endapan keruh jika dia menghasilkan positif. Kemudian uji yang terakhir yaitu uji besi 3 klorida untuk fenol, di mana atur pH urin atau salipa hingga 7, ditambahkan 3 tetes FeCl3 2%, warna berubah menjadi kuning kecoklatan apabila menunjukkan hasil yang positif. Praktikum biofarmasetika farmakokinetika kali ini berjudul ekskresi paracetamol melalui urin dan saliva. Praktikum ini bertujuan untuk menganalisis kualitatif suatu senyawa obat yang telah dimetabolisme oleh tubuh, yang diekskresikan melalui urin dan juga saliva, untuk mengetahui apakah senyawa obat tersebut masih tersisa di dalam urin dan saliva setelah rentang waktu tertentu. Paracetamol digunakan sebagai obat atau bahan uji dalam percobaan praktikum kali ini. Pada praktikum kali ini, hal yang pertama yang dilakukan oleh seorang sukarelawan adalah meminum 2 gelas air selama 2 jam sebelum praktikum dimulai. Kandung kemih harus dikosongkan sebelum obat diminum. Urin ditampung untuk dilakukan analisa kualitatif. Pengujian analisa terhadap urin sebelum meminum paracetamol dimasukkan untuk melihat perbedaan hasil yang didapat. Paracetamol diminum dengan bantuan 250 cc air oleh tiap sukarelawan. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 6 kali. Urin ditampung setiap 30 menit selama 3 jam dan saliva setiap 15 menit selama 90 menit. Saliva dan urin termasuk ke dalam hasil pengeluaran atau pembuangan proses tubuh, akan tetapi kedua hasil tersebut tidaklah sama. Nah, paracetamol ini diminum oleh sukarelawan secara oral. Prosedur yang dilakukan sebelum minum paracetamol, sukarelawan diharuskan untuk tidak makan apapun. Hal ini dikarenakan adanya makan dalam lambung dapat memperlambat proses penyerapan sediaan paracetamol. Paracetamol yang diberikan akan mencapai kadar serum puncak dalam waktu 30 menit sampai dengan 120 menit. Sampel dari setiap cuplikan interval waktu yang telah ditentukan diidentifikasi dari lebih lanjut terhadap senyawa glukuronida, sulfat, dan fenol.
Percobaan yang akan dilakukan itu ada 3. Yang pertama itu uji naftoresorsinol, yang kedua itu uji barium klorida, dan yang ketiga itu uji besi 3 klorida. Untuk uji naftoresorsinol itu pengujian dilakukan dengan untuk mengetahui konjugat glukuronida yang ditandai dengan sampel akan terbentuk warna ungu dalam lapisan organik bila positif. Hal ini menunjukkan adanya asam glukuronat. Untuk yang pengujian kedua yaitu uji barium klorida, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan konjugat sulfat yang terdapat dalam sampel. Nah, menunjukkan hasil positif apabila terbentuk endapan dan perubahan warna menjadi keruh. Maka menghasilkan pengandung konjugat sulfat. Yang ketiga itu uji besi 3 klorida. Apabila hasilnya positif, maka akan menjadi warna kuning kecoklatan. Hal itu menandakan pengujian mendapatkan hasil yang positif. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang didapat, itu sampel saliva menunjukkan hasil yang beragam. Pertama, untuk pengujian konjugat sulfat, itu semuanya hasilnya menunjukkan hasil negatif dan setiap waktu yang ada. Kedua, untuk uji barium klorida, itu menunjukkan hasil yang beragam, yaitu pada menit ke-75 dan menit ke-70 itu positif, namun yang lainnya itu menunjukkan hasil negatif. Nah, pengujian terakhir yaitu pengujian besi 3 klorida, untuk seluruh data itu yang negatif pada menit ke-15, 30, 45, dan 45. Sedangkan untuk menit 60, 75, dan 90 menunjukkan hasil data yang positif. Kebanyakan hasil yang dapat pada data saliva itu menunjukkan hasil yang negatif. Hal tersebut menandakan tidak adanya metabolit dari parasetamol yang ikut diekskresikan melalui kelenjar eksokrin. Nah, untuk pengujian dilakukan terhadap sampel urin, didapatkan data yang beragam pula. Untuk uji barium klorida itu semuanya positif di setiap menit. Untuk uji naftoresorsinol untuk semuanya positif. Untuk uji barium klorida itu pada menit ke-30 dan 90 dan 120 serta 150 itu mendapatkan hasil yang negatif. Untuk menit ke-60 dan menit ke-180 itu mendapatkan hasil yang positif. Untuk uji besi 3 klorida itu menunjukkan hasil yang negatif pada menit ke-30, 60 dan juga 90. Sedangkan pada menit 120, 180 dan 150 menunjukkan hasil yang positif. Nah, pengujian dilakukan untuk urin juga beragam sehingga menunjukkan hal itu menandakan kemungkinan adanya metabolit dari parasetamol karena kebanyakan hasil positif. Kesimpulan praktikum kali ini, pertama, identifikasi suatu senyawa obat yang telah dimetabolisme oleh tubuh yang kemudian diekskresikan lewat urin bertujuan untuk mengetahui apakah parasetamol masih tersisa dalam urin setelah rentang waktu tertentu. Kedua, metabolisme parasetamol mengalami reaksi konjugasi dengan glukuronat, sulfat, dan membentuk senyawa toksik berupa NAPQI. Ketiga, konsentrasi tertinggi dalam plasma dicapai dalam waktu setengah jam dan masa paruh plasma antara 1-3 jam. Keempat, pengujian konjugat glukuronida pada cuplikan urin menit ke-120 menunjukkan hasil positif adanya asam glukuronat karena terbentuknya warna ungu, dan pada menit ke-30, 60, 90, 150 dan menit ke-180 menunjukkan hasil negatif karena tidak terbentuknya warna ungu. Dan terakhir, hasil pengamatan sampel saliva konjugat sulfat dapatkan hasil negatif pada menit ke-15, 30, 45, 60, dan 75 dikarenakan berwarna lebih bening, dan pada menit ke-90 menunjukkan hasil positif karena terlihat endapan kekeruhan.